Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Norman Bernando. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sensor dan transducer. Kalau untuk video sebelumnya sudah saya jelaskan, setahu saya itu mengenai sensor dan transducer juga, tapi yang sekarang ini lebih spesifik dari macam-macam klasifikasinya ya. Nah, untuk yang pertama itu sensor itu dibagi menjadi dua ya, sensor aktif dan sensor pasif. Untuk sensor aktif sendiri, yang dimaksud dengan sensor aktif itu adalah sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk sensor tersebut bekerja, berfungsi atau mengkonversi suatu besaran yang bukan listrik ke besaran listrik. Jadi mengkonversi, merubah ya. Lalu contohnya seperti termokouple dan generator. Nah, dari generator ini kan misalkan pembangkit listrik tenaga air sederhana ya, misalkan ditaruh di sungai gitu, ada kincirnya gitu kan. Kincir itu kan terhubung dengan shaft tersebut lalu terhubung dengan kumparan. Kalau dilangsungkan ya, langsungkan dalam kumparan yang di sekitarnya terdapat magnet. Nah, magnet itu memungkinkan GGL ya, akhirnya menghasilkan arus listrik. Lalu kemudian untuk sensor pasif ya. Sensor pasif adalah sensor yang tidak memerlukan bantuan dari sumber energi untuk bekerja, untuk mengkonversi ataupun untuk mentransmisikan sifat-sifat fisik ataupun kimia ke besaran listrik ya. Jadi untuk contohnya itu seperti mikrofon ya, mic yang biasa buat nyanyi itu. Jadi dia menangkap sinyal, sensornya itu menangkap suara ya. Suara itu ditransmisikan dalam bentuk besaran listrik. Nah, gitu. Lalu untuk klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan dari penggunaan sensor ya. Yang pertama adalah sensor akselerometer ya. Akselerometer ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, percepatan, kemiringan. Jadi percepatan yang diukur itu bisa berupa pengukuran statis ya. Contohnya adalah gravitasi bumi. Nah, untuk selanjutnya pengukuran dinamis. Contohnya adalah benda yang bergerak. Ya. Kemudian untuk yang kedua sensor cahaya. Sensor cahaya yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor. Nah, jumlah cahaya yang mengenai sensor contohnya adalah sensor LDR yang bisa dipasang di lampu-lampu penerangan jalan atau instalasi penerangan lainnya. Jadi cara kerjanya adalah LDR tersebut menerima intensitas cahaya ya, cahaya dari matahari ya, kalau yang di luar ruangan ya. Terus kalaupun dia menerima intensitas cahaya yang banyak, jadi LDR tersebut akan dalam posisi off ya. Nah, ataupun dalam peningkatan resistensi yang kecil ya. Kemudian saat senja ataupun saat menjelang malam kan intensitas cahaya kan tidak secerah pada siang atau pagi hari ya. Jadi saat sore hari pasti lampu tersebut akan hidup. Jadi semuanya akan bareng gitu ya. Itu karena tidak ada lagi intensitas cahaya ya yang masuk ke sensor tersebut. Jadi posisinya menjadi on. Kemudian yang ketiga adalah sensor suara. Sensor suara adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi
tingkatan suara ataupun volume suara ya maksudnya. Dan contohnya itu seperti ada kan instalasi di hotel gitu kan, misalkan ada lampu otomatis yang menggunakan suara tepukan tangan gitu kan. Misalkan tepuk 1 kali semua instalasi nyala, tepuk 3 kali semuanya mati. Ya seperti itu contohnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang diterapkan pada sensor. Jadi misalkan ada sensor, jadi dia langsung diterapkan di sensor tersebut tekanannya. Nah, sensor tersebut menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan tekanan yang diterima atau yang ditekankan kepada sensor tersebut. Nah, untuk pengaplikasian sendiri itu seperti timbangan yang tonasenya besar-besar gitu ya, yang kayak muatan truk atau apa gitu ya. Jadi bisa diukur langsung. Jadi truknya bebannya berapa, situ langsung muncul berapa ton gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sensor suhu. Sensor suhu adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi dan merespon perubahan suhu ataupun temperatur dan mengkonversi besaran panas ya kan. Dia menggunakan sensor yang mendeteksi panas ya, dan berubah menjadi besaran listrik dan dikonversikan bisa analog ataupun digital ya keluarannya ya, misalkan termogan gitu ya. Kemudian yang keenam adalah sensor ultrasonik. Nah, ultrasonik sendiri digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan dari suatu benda. Nah, biasanya ini sering dipakai di pelayaran ya. Misalkan dia mau mengadakan sebuah penyelaman atau pengeboran gitu kan. Jadi dia mengirim sinyal dulu. Nah, nanti untuk perhitungannya di situ ada pengirim sinyal dan penerima sinyal. Jadi sinyal tersebut dikirim dulu ke bawah sampai beberapa saat dia akan memantul. Nah, yang memantul itu langsung diterima oleh receiver-nya. Nah, kemudian bisa ditafsirkan di situ kan bagaimana kondisi bawahnya dan sedalam apa bawahnya itu, bawah laut itu maksudnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah berdasarkan pengubah energinya ya. Jadi ada yang namanya self generating transducer ya. Adalah transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi. Contohnya termokopel, termistol, dan piezoelektrik. Yang selanjutnya adalah transducer tipe external power transducer ya. Jadi transducer ini memerlukan sejumlah energi ya dari luar untuk menghasilkan ataupun mentransmisikan hasil ataupun keluaran ya. Contohnya potensiometer ya. Kemudian berdasarkan prinsip kerja yang bisa saya sampaikan adalah potensiometer ya. Tadi potensiometer adalah prinsipnya itu perubahan dari tahanan yang diputar ya, kali kontaknya bergeser berarti ya. Nah, jadi untuk pemakaian di alatnya itu adalah seperti di radio ya, di radio kan untuk merubah channel ataupun volume dia menggunakan potentiometer ya, diputer itu kan perpindahan ya, itu perpindahan atau pergeseran ya. Kemudian ada strain gauge ya. Strain gauge adalah perubahan nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat ya. Pengaplikasinya pada torsi dan gaya. Kemudian ada transformator selisih. Nah, prinsip kerjanya itu adalah tegangan selisih antara dua kumparan primer akibat perubahan jarak dari
si inti trafo ini ya. Nah, untuk pemakaian dalam alat itu misalnya dalam tekanan ataupun dalam geser. Kemudian ada termokopel ya. Termokopel adalah pembangkit gerak gaya listrik ataupun GGL ya. GGL pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat karena dipanasi. Nah, biasanya dipakai untuk alat untuk temperatur. Kemudian untuk generator sendiri adalah perputaran dari sebuah komponen di dalam magnet ya. Komponen tersebut adalah kumparan ataupun lilitan. Nah, yang membangkitkan tenaga atau arus listrik ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk aplikasinya untuk kecepatan atau getaran ya. Kemudian yang terakhir piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini prinsip kerjanya adalah pembangkitan gerak gaya listrik dari bahan kristal piezo akibat gaya dari luar ya. Akibat gaya dari luar biasanya aplikasinya pada alat suara dan getaran percepatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.